Bab 551. Huan merasakan dingin di lehernya. Ia mengira itu rumput laut dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi yang ia rasakan hanyalah air dingin. Mungkin itu hanya imajinasinya saja saat ini. Huan tidak keberatan dan terus menyeka tubuhnya. Pada saat itu, perasaan aneh itu muncul lagi. Sesuatu yang dingin melilit pinggangnya dari bawah air. Huan mengulurkan tangan dan menyentuh sesuatu yang dingin dan lembut. Ketika dia berdiri untuk melihatnya, dia melihat bahwa itu adalah tanaman merambat berwarna hitam. Tanaman merambat itu ditarik keluar dari air. Permukaannya yang halus seperti beludru basah, dan tetesan air jatuh darinya. Mata Huan membelalak saat dia menatap tanaman merambat itu dengan heran. Xing Chen. Tanaman merambat itu mengambil kesempatan untuk membelit pergelangan tangannya dan merambat ke lengannya hingga melingkari lehernya lagi. Mereka menyukai lehernya. Lehernya tipis, hangat, dan rapuh. Seolah-olah mereka dapat merenggut nyawanya sendiri hanya dengan sedikit kekuatan. Kulit kepala Huan menjadi mati rasa karenanya. Dia dengan hati-hati menarik tanaman merambat itu. Alih-alih mencabutnya, dia menggerakkannya dan membuatnya melilitnya lebih erat. Huan merasa sulit bernapas. Apakah aku bermimpi lagi? Dia bahkan belum tidur. Bagaimana mungkin dia bermimpi? Suara si bocah kecil terdengar. Kau memang tidak sedang bermimpi. Mendengar ini, Huan tidak hanya tidak merasa lega, tetapi dia bahkan lebih gugup. Kupikir Xing Chen tidak bisa memadatkan tubuh fisik. Kenapa dia tiba-tiba muncul? Soul Devouring Fin sangat regeneratif. Seiring berjalannya waktu, dia akan perlahan memperbaiki tubuhnya. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum dia kembali ke bentuk aslinya. Huan ingin menangis. Kalau begitu, bukankah aku akan mendapat masalah lagi saat dia kembali ke wujud aslinya? Ya, kau akan dipenjara olehnya dalam kegelapan lagi. Mengapa aku pikir kamu sedang menyombongkan diri? Apakah aku? Ya, ... Tanaman merambat pemakan jiwa nampaknya tidak senang karena Huan terganggu, jadi ia melilitkannya lebih erat dan hampir mematahkan lehernya. Huan begitu ketakutan sehingga dia segera sadar kembali. Bersikaplah lembut. Hei, jagoan, leherku tidak terbuat dari kayu. Nanti sakit. Tanaman rambat pemakan jiwa mengendur sedikit, dan ujung salah satu tanaman rambatnya menggesek wajahnya. Duri-duri pada permukaan tanaman merambat itu menyakitkan. Dia tidak berani mengatakan sesuatu seperti, lepaskan aku, karena takut membuat si kecil itu kesal lagi. Dia berkata dengan manis, bisakah kau menungguku di pantai dulu? Dia setidaknya harus mengenakan beberapa pakaian terlebih dahulu. Pohon pemakan jiwa mengganggunya dan menolak pergi. Saat ini, pikiran Xing Chen belum lengkap. Dia hanya tahu bagaimana mengganggu Huan. Semua yang dia lakukan bergantung pada obsesinya. Namun ada keuntungannya juga. Pikirannya yang tidak lengkap menyebabkan ia tidak dapat berpikir normal dan mudah tertipu. Huan membujuknya cukup lama hingga mulutnya kering. Akhirnya dia berhasil meyakinkan pohon pemakan jiwa. Dengan enggan dia melepaskannya dan menyelinap kembali ke pantai. Ia memanjat batang pohon seperti ular hitam yang lembut dan tak bertulang. Ia melilitkan tubuhnya di dahan pohon dan menundukkan kepalanya. Ia menatap lurus ke arah Huan, yang sedang mandi di air. Huan merinding karena tatapannya. Dia berbisik kepada si kecil nakal, jangan bilang orang ini akan terus menggangguku dan tidak mau pergi. Dalam kondisinya saat ini, hal itu sangat mungkin terjadi. Huan ingin menangis. Dia mandi cepat-cepat dan berpakaian. Si pohon pemakan jiwa melilitkan dirinya di lehernya. Si topi tengkorak ingin mengusirnya beberapa kali, tetapi Huan menghentikannya. Meskipun Soul Devouring Fin tidak sekuat sebelumnya, Skullcap bukanlah tandingannya. Jika dia benar-benar terprovokasi, Skullcap pasti akan menderita. Huan memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih lembut. Dia akan menstabilkan emosi Xing Chen terlebih dahulu, lalu memikirkan cara untuk menjauhkannya. Tetapi yang perlu dipikirkannya sekarang adalah bagaimana menjelaskan kepada Lens apa yang terjadi dengan tanaman merambat hitam di lehernya. Dia jelas tidak bisa mengatakan kebenarannya. Kalau begitu, saya harus mengarangnya. Ia memikirkannya sambil berjalan. Ketika kembali ke kediamannya,
ia menyadari bahwa Soul Devouring Fin yang melilit lehernya telah menghilang. Huan sangat terkejut. Kemana Xing Chen pergi? Dia tidak menyadari saat dia menghilang. Si kecil berpikir sejenak. Dilihat dari penampilannya sekarang, dia mungkin tidak punya cukup tenaga. Dia hanya bisa mempertahankan bentuk fisiknya untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, dia akan menghilang dengan sendirinya. Huan menghela napas. Pada titik ini, mengapa dia tidak bisa membiarkanku pergi? Sampai pada titik ini, apakah kamu masih berharap dia akan membiarkanmu pergi? Huan terdiam. Dia kembali ke kediamannya dan mendapati Lens telah kembali. Mereka sekarang tinggal di sebuah gua. Gua itu telah dibersihkan oleh Huan, jadi cukup nyaman untuk ditinggali. Lens melihat rambutnya masih basah, jadi dia bertanya, apakah kamu baru saja mandi? Ya, Huan duduk di dekat api unggun dan menyeka rambutnya dengan kain katun. Kemana saja kamu hari ini? Aku tidak melihatmu sama sekali. Saya pergi ke Swan Valley dan menonton pertunjukan yang bagus. Lens tampak geli saat mengatakan ini. Huan merasa bahwa dia tidak melakukan hal yang baik. Acara apa? Lens menceritakan padanya apa yang dilihatnya dan didengarnya di Swan Valley. Saat dia selesai, rambut Huan sudah setengah kering. Dia meletakkan kain katun dan merapikan rambutnya hingga ke dada agar cahaya api dapat mengeringkannya dengan lebih baik. Dia berkata, kau menyelamatkan keempat Govin. Mereka pasti akan kembali dan memberi tahu mereka. Akan ada pertarungan antara Govin dan para kurcaci. Kalau begitu, biarkan saja mereka ribut. Kita bisa menonton pertunjukan yang bagus. Lens tampak tidak setuju. Tetapi aku masih membutuhkan Mark untuk membantu membuat meriam dan kapal. Jika para kurcaci melawan para Govin, Mark tidak akan bisa menghindar. Apa yang akan terjadi dengan meriam dan kapalku? Lens mengerutkan kening. Ketika dia sengaja membiarkan keempat Govin itu pergi, dia hanya ingin mereka bertarung satu sama lain. Dia tidak menyangka Huan memiliki hubungan kerja dengan Mark. Lens berkata dengan kesal, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa aku tidak mengejar keempat Govin itu? Jika mereka lambat, aku mungkin bisa mengejar mereka. Lupakan saja. Karena mereka sudah dilepaskan, biarkan saja. Kau tidak perlu mengotori tanganmu lagi. Huan tidak terlalu peduli, tetapi Lens tampak senang setelah mendengar ini. Dia tidak ingin dia mengotori tangannya. Dia peduli padanya. Begitu kesadaran ini muncul, Lens menekannya lagi. Dia tidak seperti Murphy, bocah konyol itu. Dia tidak akan jatuh cinta pada gadis yang sedikit cantik tanpa menyadarinya. Dia harus tetap tenang dan sadar. Dia tidak boleh tergoda olehnya. Huan tidak memperhatikan ekspresi Lens. Dia tidak tahu seberapa besar suasana hatinya telah berubah dalam waktu singkat. Dia berkata, mari kita kembali ke Swan Valley dalam 1 atau 2 hari. Lens menatapnya. Kembali untuk apa? Arso punya niat buruk padamu. Apa kau tidak takut dia akan menyerangmu lagi? Sebelumnya aku pernah lengah. Kali ini, kita akan bersiap. Kita tidak akan membiarkannya berhasil. Selain itu, aku harus kembali dan membahas meriam dan kapal dengan Mark. Bab 552. 2 hari kemudian, Huan dan Lens kembali menuju Swan Valley. Kali ini, untuk mencegah Arso bersikap bermusuhan, dia secara khusus membawa para kurcaci bersamanya. Atas hal ini, Huan secara khusus membayar 100 koin emas kepada Elman sebagai biaya pengawal karena telah mempekerjakan para kurcaci. Satu-satunya misi para kurcaci adalah melindungi Huan dan Lens hingga mereka kembali ke tambang. Dengan sejumlah besar koin emas sebagai pembayaran, Elman dengan senang hati menerima misi yang tampaknya mudah itu. Sejujurnya, Lens tidak menganggap kelompok kurcaci pendek ini sangat berguna. Dia pikir Huan hanya membuang-buang uang. Huan merentangkan tangannya tanpa daya. Aku butuh pengawal untuk melindungiku karena aku terlalu kaya. Tidak mudah menjadi kaya akhir-akhir ini. Aku harus berhati-hati agar tidak dirampok setiap saat. Aku sangat lelah. Tombak, silakan pamer. Aku akan mengaku kalah jika kau dipukuli sampai mati. Huan sebenarnya tidak menyangka para kurcaci ini benar-benar melindunginya. Dia membawa serta para kurcaci untuk pertunjukan.
Semakin mencolok suatu benda, semakin mengesankan benda tersebut. Jika Arso melihat ada begitu banyak pengawal bersamanya, dia pasti akan takut padanya dan tidak akan berani merampas barang-barangnya dengan mudah di kemudian hari. Huan dan Lens berangkat ke lembah Xuan dengan hampir 100 kurcaci. Lens berbeda dari Murphy. Murphy sengaja memperlambat langkahnya dan menemani Huan. Ketika dia melihat Huan lelah, dia bahkan akan berinisiatif untuk berhenti dan beristirahat. Dia menunjukkan sikap peri yang ringan sepenuhnya. Lens adalah kebalikannya. Ketika dia berlari, dia sama sekali tidak peduli dengan Huan di sampingnya. Dia melesat menembus hutan bagai angin. Dalam sekejap mata, Huan dan para kurcaci sudah jauh di belakangnya. Huan dan para kurcaci hanya bisa mengikuti di belakang dengan kaki mereka yang pendek. Setelah berjalan cukup lama, Huan sangat lelah hingga ia terengah-engah. Saat ia memegang batang pohon untuk beristirahat, ia mendengar suara dingin yang melayang turun dari atas. Kamu baru berjalan sebentar, tapi kamu tidak bisa melakukannya lagi. Huan mendongak dan melihat Lens berdiri di batang pohon, menatapnya. Bahkan dari jauh, Huan dapat melihat dengan jelas ejekan di wajahnya. Dia terengah-engah. Huf, aku tidak sebaik dirimu. Staminaku buruk. Melihatnya mengakui kekurangannya dengan terus terang, Lens tidak bisa berkata apa-apa. Dia mendengus, sambil berpikir jika dia bersedia meminta pertolongan padanya, dia akan dengan berat hati menggendongnya untuk beberapa saat. Sayangnya Huan keras kepala. Dia berjalan lama sekali, dan kakinya gemetar karena kelelahan. Bahkan saat matahari terbenam, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lens menatapnya seolah dia orang bodoh. Kaki para kurcaci itu lebih pendek dari Huan, tetapi stamina mereka jauh lebih baik. Setelah berjalan seharian, Huan merasa lelah seperti anjing. Namun, para kurcaci itu masih belum berwajah merah atau terengah-engah. Mereka tampak hampir sama. Huan duduk di atas rumput dan terengah-engah. Aku tidak tahan lagi. Mari kita istirahat di sini malam ini. Kita lanjutkan besok. Seperti hantu, Lens turun tanpa suara dari langit dan mendarat dengan mantap di depannya. Dia tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya. Kau tidak berguna. Huan mengabaikan ejekannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Di bawah arahan Elman, para kurcaci dengan cermat mengambil kayu bakar dan menyalakan api. Mereka pergi ke dekat situ untuk memetik beberapa buah beri. Setelah mencucinya, mereka membawanya kembali dan membagikannya kepada semua orang untuk makan malam. Lens diberi bagian, tetapi dia tidak mengambilnya. Ia menatap buah beri yang dipetik para kurcaci dan pergi ke pohon terdekat untuk memetik beberapa buah liar yang besar dan bulat. Ketika Lens kembali dengan sekantong buah-buahan liar, ia melihat Huan tertidur lelap di batang pohon. Ia bertanya kepada para kurcaci di sekitarnya dan mengetahui bahwa gadis ini bahkan belum makan malam. Dia berjalan mendekat dan membalik tas itu. Buah-buahan liar berhamburan keluar dan menghantam Huan. Huan dibangunkan dengan paksa. Huan sangat tidak senang karena mimpi indahnya telah diganggu. Dia melotot marah ke arah Lens. Apa yang kau lakukan? Lens lalu mengambil buah liar dan berkata sambil memakannya, makanlah. Tidak, Huan menutup matanya dan ingin tidur lagi. Lens meludahkan inti itu dari mulutnya. Inti buah kecil itu melewati sutra salju seolah-olah memiliki mata dan mengenai wajah Huan. Dia meringis kesakitan. Lens berkata, tidurlah sesudahnya. Orang ini sangat menyebalkan. Huan sangat marah. Dia dengan santai mengambil buah liar dan melemparkannya ke Lens. Lens menangkap buah liar itu dengan mudah dan mengangkat dagunya. Sederet kata seakan tertulis di wajah tampannya, kau ingin memukulku. Kau masih terlalu muda. Ini keterlaluan. Huan sangat marah hingga dia tidak bisa tidur sama sekali. Dia bangkit dan menghantam Lens seperti meriam baja kecil. Karena lengah, Lens terlempar ke tanah. Huan menunggangi pinggangnya dan mencengkeram kerah bajunya dengan kedua tangan. Ujung kerudung sutra salju di topi jeraminya terangkat, memperlihatkan wajahnya yang marah. Jika kau memprovokasiku lagi, aku akan menghajarmu. Secara naluriah, Lens memegang pinggangnya agar tidak terjatuh. Tanpa diduga, ketika dia menyentuhnya,
dia menyadari bahwa pinggangnya lebih ramping dan lebih lembut dari yang dia bayangkan. Setelah telapak tangannya menyentuh benda itu, ia langsung tampak seperti sedang kesurupan dan tidak sanggup bergerak. Huan tidak menyadari betapa ambigunya tindakan mereka saat ini. Dia fokus mengancam pihak lain. Aku sangat lelah sekarang dan perlu istirahat. Jangan ganggu aku lagi, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Lance begitu terfokus pada tubuhnya yang lembut dan ringan sehingga dia tidak begitu mengerti apa yang sedang dibicarakan wanita itu. Melihat dia tidak bereaksi, Huan tidak punya pilihan selain mengulangi apa yang baru saja dikatakannya. Lance akhirnya bereaksi kali ini. Oh, Huan melepaskan kerah bajunya dan berdiri. Dia berbalik dan menyadari bahwa semua kurcaci yang hadir sedang melihat ke arah mereka berdua. Ada ambiguitas yang tak terlukiskan dalam tatapan mereka. Sebagai orang yang berpengalaman dan telah menikah selama bertahun-tahun, Huan terlalu akrab dengan tatapan seperti itu. Dulu, ketika dia sedang dekat dengan keempat binatang jantannya, kenalan dan teman-temannya di sekitarnya akan menunjukkan ekspresi ambigu yang tersirat seperti itu. Sudut mulutnya berkedut. Apa yang kau pikirkan? Aku hanya bermain-main dengan Lance. Elman menelan buah beri itu di mulutnya dan mengangguk. Ya, kami mengerti. Ekspresi Huan berubah canggung. Apa yang kau mengerti? Tentu saja, kami mengerti. Kalian belum menikah. Wajar saja jika kalian saling tertarik. Sebagai teman, kami dengan tulus mendoakan yang terbaik untuk kalian. Huan terkekeh. Kau benar-benar keliru. Aku sudah menikah. Anak-anakku sudah lebih tinggi dariku. Setiap orang, dia tampak seperti baru saja menginjak usia dewasa, tetapi dia sudah melahirkan. Bab 553. Lance mendengar apa yang dikatakan Huan. Dia terdiam sejenak, mata zamrudnya menampakkan keterkejutan sebelum berubah gelap. Ternyata dia sudah punya suami. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lance berjalan sendirian menuju tempat duduk di bawah bayang-bayang pepohonan yang jauh. Huan kembali tidur dan tidak menyadari kelainan Lance, namun Elman menyadarinya. Dia menghampiri Lance dan duduk. Jangan bersedih, hiburnya. Masih banyak ikan di laut. Dengan kualifikasimu, pasti akan ada banyak gadis hebat yang mengantre untuk berkencan denganmu di masa depan. Lance mengerutkan kening. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Huan tidak ditakdirkan bersamamu. Lupakan saja. Apa hubungannya dengan dia? Aku tidak menyukainya. Elman mengangguk. Ya, kau tidak menyukainya, dan dia juga tidak menyukaimu. Kalian hanya berteman. Tombak. Dia bahkan lebih marah sekarang. Itu semua salah Huan karena merayunya dengan sengaja. Itu membuat hatinya gatal. Ketika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, dia melontarkan bom dan berkata, aku sudah punya suami dan anak. Itu membuatnya tercengang. Memikirkan hal ini, Lance tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Huan. Dia melihat Huan berbaring lagi dan tertidur lelap. Bocah tak berperasaan ini. Lance sangat marah. Dia bangkit dan menyerangnya dengan agresif. Para kurcaci mengira dia akan memukul Huan karena cinta. Mereka semua menatapnya dengan gugup. Tanpa diduga, Lance memaksa mulut Huan terbuka dan memasukkan buah liar itu. Huan berkata, memem. Dia terbangun untuk ketiga kalinya dengan buah liar di mulutnya dan matanya bulat seperti tupai yang terkejut. Lance melotot tajam ke arahnya. Jika kau memuntahkannya, aku akan memasukkan buah itu ke hidungmu. Huan, seseorang tolong dia. Peri ini gila. Para kurcaci ketakutan. Pada akhirnya, Huan terpaksa memakan 4 buah liar besar. Perutnya membuncit. Dia benar-benar tidak bisa makan lagi. Baru kemudian Lance melepaskannya. Kamu makan sangat sedikit. Tidak heran kamu begitu pendek. Huan sangat marah. Memangnya kenapa kalau aku pendek? Apa aku melakukan sesuatu yang menyinggungmu? Namun, dia tahu bahwa Lance sekarang sangat mudah tersinggung. Dia seperti petasan. Untuk mencegah masalah ini meledak, Huan akhirnya menelan jawabannya. Baru ketika dia sudah jauh, dia berani bersembunyi di bawah selimut kulit binatang dan bergegas tidur lagi. Dia tidur nyenyak, tetapi Lance terjaga sepanjang malam. Keesokan harinya, saat ia bangun,
ia melihat wajah tampan Lance yang sehitam dasar panci. Ia bertanya-tanya mengapa Lance masih marah setelah semalaman. Lance pada awalnya bukanlah orang yang berpikiran terbuka dan optimis. Dia memiliki semua karakteristik peri malam. Dia suka membalas dendam, dia sensitif dan dingin, dan dia selalu mencari masalah. Sekarang, dia terjebak di jalan buntu dan tidak mampu keluar dari situ. Dia tidak bahagia, jadi tentu saja dia tidak ingin Huan-Huan bahagia. Oleh karena itu, dia tidak memperlakukan Huan-Huan dengan baik selama ini. Para kurcaci menyaksikan pertunjukan itu. Mereka sudah lama tidak melihat drama romantis yang melodramatis seperti itu. Sungguh mengasyikkan. Huan-Huan masih berlari dengan kedua kakinya. Lance masih berlari maju seperti embusan angin. Namun tidak seperti kemarin, setiap kali Huan-Huan berjalan selama setengah jam, dia akan melihat Lance berdiri di dekatnya, punggungnya tegak. Huan-Huan segera menyusul dan tersenyum padanya, mencoba meredakan suasana di antara mereka. Apakah kamu menungguku? Lance mengerutkan kening. Apakah kamu seekor kura-kura? Seberapa lambatnya kamu? Petik 2, petik 2. Betapa bodohnya dia yang mengambil inisiatif untuk diejek. Pada saat yang sama, Swan Valley sedang mengalami konfrontasi yang sangat mengerikan. Arso mengira keempat Goffin itu telah dibakar hidup-hidup. Ia tidak menyangka mereka akan melarikan diri dan kembali ke Goffin bersama jasad Leta. Ketika pemimpin suku Goffin, Norman, mengetahui bahwa putrinya yang berharga telah terbunuh, ia menjadi sangat marah. Ia segera memimpin anak buahnya dan bergegas menuju lembah Swan untuk meminta penjelasan dari para kurcaci. Suku Goffin bukanlah ras terkuat di benua awal, tetapi mereka memiliki jumlah terbanyak. Norman mengepung Swan Valley dengan hampir 500 Goffin. Hanya ada sekitar 300 kurcaci di Swan Valley. Lagi pula, mereka tidak pandai berkelahi. Dibandingkan dengan para Goffin yang tinggi dan perkasa, para kurcaci terlalu lemah. Ketika Arso mengetahui keluarga Goffin datang mengetuk pintunya, ia begitu terkejut hingga menjatuhkan roti hitam di tangannya. Ia segera menenangkan diri dan melangkah keluar ruangan. Archie ingin mengikutinya, tetapi ia menyuruhnya kembali. Archie sangat tidak puas dan berkata dengan tegas, para Goffin ingin menyerang lembah Swan. Sebagai anggota kurcaci, aku harus bertarung denganmu. Apa yang kau tahu? Apakah kau sebanding dengan Goffin? Kembalilah ke rumah dan tinggallah di sana. Jika kau melihat Goffin menyerang, kaburlah melalui terowongan bersama ibumu dan jangan pernah kembali lagi. Setelah itu, Arso mengunci putranya di dalam rumah. Kemudian, ia memanggil sekelompok kurcaci dan berlari menuju pintu masuk lembah. Sejumlah besar kurcaci berkumpul di muara lembah, termasuk Mark. Ketika Arso muncul, para kurcaci secara otomatis memberi jalan kepadanya. Arso berjalan keluar dengan ekspresi serius di bawah tatapan semua orang. Di luar lembah, Norman sedang menunggangi seekor binatang buas. Binatang buas itu memamerkan taringnya dan tampak ganas. Dari ukuran mulutnya, ia tampak seperti bisa menelan kurcaci. Norman bertubuh tinggi dan kuat. Pandangannya tertuju pada Arso. Akhirnya kau keluar, katanya dengan muram. Di belakangnya ada banyak Goffin. Kebanyakan dari mereka mengendarai binatang buas. Mereka adalah prajurit elit Goffin. Kelompok lain berdiri dengan berjalan kaki, tetapi mereka bersenjata dan berbaju besi. Mereka tidak mudah dihadapi. Sebagai perbandingan, para kurcaci yang hanya tahu bagaimana tinggal di rumah dan melakukan penelitian ilmiah setiap hari tampak terlalu lemah. Jika mereka bertarung, para kurcaci sudah pasti tidak akan punya kesempatan menang. Arso tampak ramah. Patriark Norman, mengapa Anda bebas datang ke lembah Swan hari ini? Norman tidak mempercayainya. Kau membunuh putriku dan mencoba membungkamnya. Aku di sini untuk membalas dendam padamu. Ini semua salah paham. Biar aku jelaskan. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Aku di sini hari ini untuk memberitahu kalian bahwa lembah Swan sekarang adalah wilayah kami. Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, angkat tangan dan serahkan diri kalian sebagai budak kami. Jika tidak, kami tidak punya pilihan selain membunuh kalian. Seluruh suku kurcaci gempar. Menjadi budak berarti kehilangan martabat dan kebebasan mereka sepenuhnya. Bukan hanya mereka,
tetapi anak-anak dan cucu-cucu yang akan mereka lahirkan di masa depan juga akan dicap sebagai budak. Mereka tidak akan pernah bisa hidup dengan baik lagi. Mereka tidak dapat menyetujui syarat yang berlebihan seperti itu. Para kurcaci itu marah sekali. Bab 554. Arso jelas marah dengan permintaan Norman yang tidak masuk akal, tetapi dia lebih tenang daripada yang lain. Patriark Norman, aku sangat menyesal tentang Leta. Kami para kurcaci bersedia memberimu hadiah sebagai kompensasi. Aku harap kau akan bermurah hati dan memaafkan kami kali ini. Hadiah? Apa kau berbicara tentang besi tua yang kau buat? Norman mencibir, matanya penuh dengan rasa jijik. Bahkan jika kau memberiku sampah itu, aku hanya akan menganggapnya memakan tempat. Para kurcaci mencintai penemuan dan bangga akan hal itu. Sarkasme Norman merupakan penghinaan yang tak tertahankan bagi para kurcaci. Itu bahkan lebih tak tertahankan daripada memaksa mereka bekerja keras. Tak seorang pun bisa meremehkan penemuan mereka. Tidak seorang pun. Para kurcaci langsung dibutakan oleh amarah dan membakar habis sisa-sisa rasionalitas yang mereka miliki. Mereka meraung ke arah Norman. Kau sampah. Kau orang bodoh yang berpikiran sederhana. Ekspresi Norman menjadi gelap. Para kurcaci benci jika orang membicarakan tinggi badan. Para Goffin benci mendengar orang mengatakan hal-hal seperti berpikiran sederhana. Provokasi para kurcaci itu mengenai titik lemah si Goffin. Sekarang, tidak ada kemungkinan untuk rekonsiliasi. Tatapan mata Norman menyapu para kurcaci itu, kejam dan tak berperasaan. Karena kalian ingin mati, aku akan memenuhi keinginan kalian hari ini. Begitu dia selesai berbicara, dia memerintahkan para prajurit Goffin untuk bergegas ke lembah Swan. Teriakan itu menembus awan, sungguh memekakkan telinga. Para kurcaci itu lari tergesa-gesa, menghindari bilah pedang di tangan para Goffin. Arso berdiri di tengah kekacauan itu dan berteriak sekeras-kerasnya, berhenti. Berhenti. Namun, tidak seorang pun mendengarkannya. Para Goffin sibuk membunuh orang, dan para kurcaci sibuk berlari menyelamatkan diri. Seseorang menabrak Arso di tengah kekacauan itu. Sang patriark tua terjatuh ke tanah. Namun sebelum dia bisa berdiri, binatang buas di bawah Norman telah mengangkat cakar depannya dan menginjak Arso. Suara tulang patah teredam oleh teriakan dan jeritan. Darah mengalir ke tanah. Mata para Goffin menjadi merah saat mereka memanen kehidupan dengan gila-gilaan. Satu demi satu kurcaci itu tumbang. Mark hampir terbunuh oleh Goffin saat melarikan diri. Pada saat kritis, pamannya, Abe, bergegas keluar dan mengambil pisau itu bersama tubuhnya. Abe tergeletak di genangan darah, matanya masih menatap tajam ke arah Mark. Ia menjerit pelan. Pergi, pergi. Paman. Mark bergegas menghampiri dengan panik, menggendongnya, dan bergegas keluar dari medan perang. Ketika mereka sampai di rumah, Mark menurunkan pamannya ke kursi. Saat itu, Abe berlumuran darah dan mati. Mark menyeka wajahnya. Darah dan air mata bercampur, mengotori wajahnya. Sambil menangis, dia membantu Abe menutup matanya. Paman, aku akan membalaskan dendammu. Mark bergegas ke studio dan keluar rumah dengan meriam yang baru saja diselesaikannya. Dia menemukan tempat yang lebih tinggi dan melihat bahwa seluruh lembah angsa telah menjadi medan perang. Darah berceceran di mana-mana. Norman menunggangi seekor binatang buas dengan aura yang tak tertandingi. Dia berlumuran darah, sebagian besar berasal dari musuh-musuhnya. Dia menjilati darah di wajahnya dan menyeringai seperti orang gila yang dikuasai oleh pembunuhan. Dia menikmati sensasi membunuh. Hal itu membuatnya merasa seperti dia adalah penguasa dunia. Tidak ada kehidupan yang bisa lolos dari pedang di tangannya. Dengan tangan gemetar, Mark membetulkan arah meriam. Setelah menyalakan sumbu, terdengar ledakan. Sebuah bola api melesat keluar dan terbang ke langit. Tiba-tiba bola api itu meledak menjadi kembang api yang indah. Semua orang di Swan Valley terdiam sejenak karena mendengar suara ledakan keras itu. Namun tak lama kemudian, mereka kembali terjun ke dalam pembunuhan. Ledakan meriam tidak dapat menghentikan Goffin dari pembunuhan. Mark menatap kosong ke arah kembang api, lalu teringat bahwa ia hanya bisa membuat kembang api. Ia tidak bisa membuat peluru. Formula untuk membuat mesiu ada di tangan Huan-Huan.
Meriam tanpa peluru hanya bisa melepaskan kembang api. Meriam itu tidak punya daya serang. Mark menutupi wajahnya dan berjongkok sambil menangis. Paman, aku tidak bisa membalaskan dendammu. Matahari hampir terbenam, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Kembang api meledak di udara, membuatnya menonjol. Huan-Huan dan para kurcaci melihatnya dari beberapa mil jauhnya. Ini adalah pertama kalinya para kurcaci melihat kembang api. Mereka semua mendongak dengan mata terbelalak dan ekspresi sangat terkejut. Wah, indah sekali apinya. Kembang api itu memang sangat indah, tetapi Huan-Huan lebih peduli pada meriam itu ada di tangan Mark. Orang yang menyalakan kembang api itu pasti Mark. Tetapi mengapa Mark menyalakan kembang api tanpa alasan? Mungkinkah sesuatu terjadi di Swan Valley? Kim Jong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Wawasan CNA. Huan-Huan merasakan firasat buruk. Dia berteriak, Lance. Night Elf, yang sudah kabur tanpa jejak, tiba-tiba turun dari langit dan mendarat dengan mantap di depannya. Dia menatapnya, ekspresinya masih gelap. Apa? Saya menduga sesuatu telah terjadi di Lembah Swan. Anda lebih cepat. Saya ingin meminta Anda untuk pergi ke Lembah Swan terlebih dahulu dan melihat apa yang terjadi. Kau pikir kau siapa? Siapa kau berani memerintahku? Huan-Huan menggenggam kedua tangannya. Anggap saja aku memohon padamu, oke. Tabir salju menutupi wajahnya, membuatnya mustahil untuk melihat seperti apa penampilannya sekarang, tetapi suaranya lembut seperti bulu yang menggelitik telinga. Telinga tajam peri malam itu berkedut seolah-olah dia tidak nyaman. Pada saat yang sama, suasana hatinya menjadi lebih buruk. Apakah kamu menggodaku? Aku katakan padamu, aku tidak akan tertipu. Apakah kamu yakin tidak bisa membantuku? Lance sangat dingin. Tidak, cari orang lain. Oh, Huan-Huan tampak kecewa. Kalau begitu aku akan cari orang lain. Siapa yang akan kamu cari? Itu bukan urusanmu. Sesaat kemudian, peri malam itu berjalan menembus hutan bagai angin dan begitu cepatnya sehingga sosoknya tidak terlihat dengan jelas. Saat dia bergegas, Lance mengutuk dirinya sendiri karena tidak punya nyali. Dia sangat tidak senang mendengar gadis itu akan menemukan orang lain. Akibat dari ketidakbahagiaannya adalah dia secara impulsif menyetujui permintaannya. Dia merasa perkembangan ini sungguh buruk. Kalau gini terus, cepat atau lambat dia akan dikuasai sama cewek ini. Lance membuat keputusan mental. Setelah masalah ini selesai, dia akan meninggalkan Lin Huan-Huan dan pergi jauh. Dia tidak akan pernah melihatnya lagi, jangan sampai dia ditipu lagi. Mengenai keinginan Murphy, Lance tidak mempertimbangkannya untuk saat ini. Bagaimanapun, kendali atas tubuh ini saat ini ada di tangan Lance. Lance dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Night Elf itu sangat cepat. Tak lama kemudian, ia berhasil tiba di Lembah Swan. Dia menoleh dan melihat bahwa seluruh Lembah Swan dipenuhi dengan sosok-sosok yang sedang bertarung. Bau darah yang kuat menusuk hidungnya, hampir membuatnya tercekik. Oh, itu keluarga Govin. Bab 555. Lance memberitahu Huan-Huan tentang serangan di Lembah Swan. Setelah Huan-Huan mendengar ini, dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Jika Mark meninggal, siapa yang akan membantunya membuat meriam dan kapal? Dia mempercepat langkahnya bersama para kurcaci. Untungnya, mereka tidak jauh dari Swan Valley. Mereka tiba dengan cepat. Saat ini, lebih dari separuh kurcaci telah tewas atau terluka. Sisanya telah berkumpul bersama untuk melawan invasi Govin. Archie, yang seharusnya keluar melalui terowongan, berlari keluar dari rumahnya dan bergabung dengan orang-orangnya. Menghadapi para Govin yang tinggi dan kuat, para kurcaci hampir tidak bisa melawan. Pemandangan itu sungguh tragis. Huan-Huan tidak memasuki Lembah Swan. Dia menatap Lance. Bisakah kau membantuku? Lance berdiri di pohon melawan angin, mengabaikannya. Melihat dia terdiam, Huan-Huan melanjutkan, bisakah kamu membantu menahan pemimpin suku Govin? Menangkap pemimpinnya terlebih dahulu adalah kunci untuk membalikkan situasi. Lance berkata dengan dingin, mengapa aku harus membantumu? Karena kau sangat kuat.
Kau satu-satunya orang di sini yang sebanding dengan pemimpin suku Govin. Huan memuji kekuatannya berulang kali. Telinga Lens yang tajam berkedut, dan dia mendengus melalui hidungnya. Jangan pikir kau bisa menipuku untuk melakukan sesuatu untukmu, gadis yang pandai bicara manis. Huan terkekeh. Hanya kau yang bisa membantuku kali ini. Tidak ada orang lain yang bisa. Kumohon, setelah ini selesai, aku akan membuatkanmu makanan lezat sendiri. Siapa yang peduli dengan makanan? Elman menyela. Aku peduli. Nyonya Huan, buatkan aku makanan. Aku akan memikirkan cara untuk membantumu menahan pemimpin suku Govin. Sebelumnya, dia cukup beruntung bisa mencicipi masakan Huan. Rasanya benar-benar lezat. Dia tidak akan pernah melupakannya. Huan menatapnya dan ragu-ragu. Apakah kamu yakin bisa menghadapi pemimpin suku Govin? Tidak masalah. Kami tidak sebaik Lens, tapi kami punya cara sendiri. Kami berjanji akan menyelesaikan misi ini. Baiklah kalau begitu. Kamu. Sebelum Huan selesai berbicara, dia melihat Lens, yang berdiri tegak di pohon, tiba-tiba melompat ke tanah. Dia menatap Huan dengan ekspresi agak muram. Bukankah dia hanya pemimpin suku Govin? Aku bisa melakukannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas memasuki lembah Swan bagaikan embusan angin. Kehilangan kesempatan untuk mencicipi makanan lezat itu, Elman mendesah kecewa. Sayang sekali. Huan berkata perlahan, aku punya misi lain untukmu. Selama kamu membantuku menyelesaikannya, aku pasti akan memberimu makanan lezat nanti. Elman langsung bersemangat. Misi apa? Ceritakan padaku. Di bawah bimbingan Huan, Elman memimpin para kurcaci ke puncak gunung di samping lembah Swan dengan menggali lubang. Huan mengeluarkan 2 meriam yang hampir siap dari tempatnya, memasangnya di puncak gunung, dan mengeluarkan 4 kantong mesiu yang tersisa. Dia memberitahu para kurcaci cara mengatur arah meriam. Setelah semuanya siap, Huan dengan hati-hati memasukkan kantong bubuk mesiu ke dalam laras meriam. Dia mengeluarkan batu api dan bersiap mencari kesempatan untuk menyalakan sumbu. Darah mengalir seperti sungai di lembah angsa. Adegan para Govin membantai para kurcaci dengan kejam sungguh luar biasa. Tidak seorang pun memperhatikan sosok hijau berjalan melintasi medan perang. Lens diam-diam muncul di belakang Norman. Belati di tangannya bersinar dingin saat dia menusuk bagian belakang leher Norman. Norman merasakan bahaya di belakangnya dan secara naluriah memiringkan kepalanya untuk menghindarinya. Dia menghindari pukulan mematikan itu. Tetapi telinga kanannya terpotong oleh belati, dan darah berceceran. Sakitnya luar biasa, sampai wajah Norman berubah. Melihat bahwa dia tidak dapat mengambil nyawa lawannya dengan satu serangan, Lens tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya. Lawan itu sangat beruntung. Norman menerkam Lens dengan marah. Dia ingin membunuh peri yang telah menyergapnya. Lens menghindar dengan lincah sambil menjaga jarak di antara mereka. Bagaimana Norman bisa melepaskannya? Dia langsung mengejarnya dengan binatang buasnya dan bersumpah untuk mencabik-cabiknya. Lens bergerak seperti hantu di antara kerumunan. Norman mengejarnya dengan seekor binatang buas. Dia hampir menangkap Lens beberapa kali, tetapi pada akhirnya, peri licik itu berhasil lolos. Semakin dia berjuang untuk menangkapnya, semakin dia ingin membunuhnya. Norman kehilangan satu telinganya, dan wajahnya berlumuran darah. Dia tampak seperti setan. Dia benar-benar marah dan sama sekali lupa tentang orang-orang dan hal-hal di sekitarnya. Dia fokus membunuh Lens. Lens memancing Norman keluar dari pusat medan perang seperti layang-layang. Norman tidak menyadari hal itu. Huan berdiri di puncak gunung dan melihat Norman sudah ditahan oleh Lens. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan situasi di medan perang. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi Huan. Huan segera menyalakan sumbu, lalu mundur beberapa langkah bersama para kurcaci. Mereka menutup telinga mereka. Terdengar 2 ledakan keras. Moncong meriam ditembakkan, dan 2 peluru ditembakkan. Mereka menghantam lembah Swan dan mendarat di tempat Govin paling banyak jumlahnya. Peluru itu meledak saat mendarat. Terkejut, para Govin meledak berkeping-keping dan terbang ke langit. Darah berceceran di tanah. Pada saat ini,
lebih dari 30 prajurit Goffin terbunuh. Ketika Norman yang sedang mengejar Lance mendengar suara itu, ia langsung berhenti dan melihat ke arah suara itu. Ketika ia melihat keadaan tragis para prajurit Goffinnya, darahnya mendidih karena marah. Ia hampir menjadi gila. Kemunculan meriam tersebut membuat semua prajurit Goffin panik. Mereka melarikan diri dengan panik, takut 2 peluru lagi akan meledakkan mereka. Norman mencoba kembali ke pusat medan perang dan meminta anak buahnya untuk tenang. Tetapi Lance tidak memberinya kesempatan. Norman terjerat dengan Lance dan tidak bisa melepaskan diri. Huan menyalakan sumbu lagi. Ledakan, ledakan. 2 peluru lagi jatuh dari langit, meledakkan 2 lubang besar di tanah. Ada banyak prajurit Goffin yang mati di dalam lubang itu. Prajurit Goffin yang tersisa semuanya ketakutan. Mereka tidak berani tinggal di lembah Swan lagi dan melarikan diri dari lembah itu dengan panik. Norman mencoba menghentikan mereka, tetapi Lance terus mengganggunya. Bukan hanya itu saja, Lance juga memanfaatkan suasana hati cemas dan marahnya untuk secara sengaja memancingnya melakukan kesalahan. Belati itu menembus bahu Norman dan darah mengotori baju besinya. Keluarga Goffin mundur dari Swan Valley bagaikan air pasang. Mereka takut akan meledak jika mereka berjalan lebih lambat. Norman tahu bahwa dia sudah dikutuk dan sangat marah. Namun, dia terluka parah dan tidak bisa lagi memaksakan diri. Dia hanya bisa berteriak keras pada Lance, "Tunggu saja. Aku pasti akan membalas dendam untuk hari ini." Dengan itu, ia mencengkeram Lance, memaksa Lance mundur. Norman memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dengan binatang buasnya. Para kurcaci sangat gembira melihat para Goffin diusir, tetapi Huan sangat tenang. Seorang kurcaci pemberani tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Ayo tembak beberapa kali lagi dan hancurkan semua Goffin yang kabur untuk mencegah masalah di masa mendatang." Huan merentangkan tangannya. "Saya hanya punya 4 kantong mesiu. Saya sudah menghabiskan semuanya tadi." Para kurcaci tercengang. Bab 556. Para kurcaci baru saja melihat Huan menembakkan meriam satu demi satu dan mengira dia punya banyak persediaan mesiu. Mereka tidak menyangka dia sudah kehabisan. Huan memiliki banyak bahan di tempatnya dan dapat membuat banyak bubuk mesiu, tetapi dia tidak punya kertas. Dia telah menghabiskan semua kertas yang diberikan Murphy padanya. Setelah menembakkan ke-4 kantong mesiu, Huan berhenti menembak. Ia berdiri di puncak gunung yang tinggi dan menyaksikan para Goffin melarikan diri dengan panik. Jika para Goffin ini tahu bahwa meriam tidak dapat ditembakkan lagi, mereka pasti tidak akan melarikan diri. Mereka bahkan akan membantai para kurcaci dengan lebih kejam. Untungnya, mereka tidak tahu. Mereka mengira musuh masih punya banyak mesiu. Karena takut diledakkan, mereka hanya bisa mundur dengan gila-gilaan keluar dari lembah. Di luar mulut lembah, Elman, yang bersembunyi di semak-semak, mendongak dan melihat para Goffin yang melarikan diri. Ia berbalik dan menunjuk ke arah para kurcaci di belakangnya. Seketika 4 atau 5 kurcaci merayap melalui semak-semak dan menangkap seorang Goffin yang berada di belakang. Goffin ini terluka, dan kekuatan tempurnya menurun drastis. Ditambah lagi fakta bahwa ia berada di belakang dan hampir tidak ada seorang pun di sekitarnya. Para kurcaci berhasil dalam sekejap. Para kurcaci menutup mulut si Goffin dan menyeretnya ke semak-semak untuk menjatuhkannya. Mereka sangat familiar dengan rangkaian gerakan itu. Sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Keluarga Goffin terlalu sibuk melarikan diri untuk menyadari bahwa ada seseorang yang hilang dari kelompoknya. Baru setelah mereka jauh, Elman memerintahkan para kurcaci untuk menyeret Goffin yang tak sadarkan diri keluar dari rumput dan berlari menuju lembah Swan. Lembah Swan berantakan. Anggota tubuh yang patah dan mayat berserakan di mana-mana. Para kurcaci yang selamat mencari sisa-sisa keluarga dan teman mereka. Udara dipenuhi bau darah. Sesekali, seseorang menangis kesakitan. Suasananya sangat menyesakkan. Huan menemukan Mark. Pamannya sudah meninggal. Mark sangat sedih. Dia duduk di samping mayat pamannya dengan linglung. Huan tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Dia hanya bisa menepuk bahunya dan mendesah tak berdaya. Turut berduka cita. Mark masih tidak bereaksi. Pemimpin para kurcaci,
Arso, juga telah mati. Ia tewas diinjak-injak binatang buas Goffin. Tubuhnya remuk dan tak dapat dikenali lagi. Sebagai putra tunggal Arso, Archie menahan kesedihannya dan mengambil jenazah ayahnya. Ia mengatur agar orang-orangnya membersihkan medan perang, dan Huan-Huan meminta bantuan para kurcaci. Mereka mengumpulkan sisa-sisa jasad suku yang tidak diklaim oleh siapapun dan mengkremasinya bersama-sama. Api menyala sangat terang, melahap sisa-sisa yang hancur dan membakarnya menjadi abu. Mulai sekarang, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Menurut aturan benua Fajar, setelah seseorang meninggal, abunya akan ditaruh dalam pot tanah liat dan dikubur di bawah tanah di kampung halamannya. Karena terlalu banyak orang yang meninggal kali ini, ada juga banyak abu. Ada hampir 100 pot tanah liat. Para kurcaci pandai menggali. Mereka dengan cepat membuat lubang besar dan membantu memasukkan pot tanah liat ke dalam lubang. Kemudian, mereka dengan cepat menambahkan tanah dan menginjaknya untuk meratakannya. Huan-Huan mengambil benih pohon ek dan menanamnya di tanah. Di bawah tatapan terkejut semua orang, benih pohon ek itu dengan cepat berakar dan tumbuh menjadi pohon muda yang kecil. Huan-Huan berkata kepada Archie, jaga baik-baik pohon ini. Pohon ini akan menjaga lembah Swan sebagai gantinya. Archie menatapnya seolah-olah dia belum pulih dari keterkejutannya melihat benih itu tumbuh dan berkecambah dengan cepat. Akhirnya, Elman menyenggolnya. Archie menunjuk pohon muda itu. Bagaimana caramu melakukannya? Huan-Huan berkata perlahan, ini adalah kemampuan spesialku. Elman berbisik kepada Archie, Nyonya Huan-Huan adalah seorang dukun. Dia tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga tahu banyak hal. Dia pasti punya alasan untuk membantumu menanam pohon ini. Cepatlah dan ucapkan terima kasih padanya. Dukun. Archie menatap Huan-Huan di depannya seolah tidak percaya bahwa ada dukun wanita di dunia ini. Konon, dukun sangat misterius. Mereka memiliki kemampuan magis untuk dekat dengan alam dan menyelamatkan nyawa. Kemampuan membiarkan benih bertunas seketika itu juga seharusnya menjadi salah satu keterampilan seorang dukun. Ekspresi Archie berubah saat memikirkan hal itu. Dia segera membungkuk dan memberi hormat. Terima kasih atas bantuanmu, Nyonya Saman. Huan-Huan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak perlu bersikap sopan. Perang ini menyebabkan lebih dari separuh kurcaci tewas. Bisa dikatakan mereka menderita banyak korban. Para kurcaci yang selamat sangat trauma dengan perang ini. Pada saat yang sama, insiden itu telah menanamkan benih kebencian dalam diri mereka. Cepat atau lambat, mereka akan membunuh semua Goffin dan membalaskan dendam atas kematian sanak saudara serta teman mereka. Huan-Huan tidak peduli dengan dendam antara para kurcaci dan para Goffin. Dia lebih peduli dengan meriam dan kapalnya sekarang. Dia mengira Mark akan terus berkubang dalam kesedihan karena kehilangan anggota keluarganya dan tidak akan mampu membuat lebih banyak meriam dan kapal. Tanpa diduga, saat ia menemukan Mark, ia sedang sibuk membuat meriam. Alih-alih dikalahkan oleh kesedihan, ia malah tampak bekerja lebih keras. Huan-Huan melihat matanya yang merah dan tidak tahan lagi. Apakah kamu ingin beristirahat selama 2 hari sebelum kembali bekerja? Mark berkeringat deras, wajahnya tanpa ekspresi. Tidak. Tetapi apakah kamu tidak lelah? Saya tidak lelah. Huan-Huan memegang pergelangan tangannya. Kamu tidak terlihat baik-baik saja sekarang. Kurasa kamu perlu istirahat. Akan kukatakan lagi. Aku tidak perlu istirahat. Mark melambaikan tangannya. Matanya merah seperti darah dalam cahaya api. Aku ingin membuat banyak artileri. Aku ingin meledakkan Goffin itu dan membalaskan dendam pamanku. Balas dendam perlu dibicarakan panjang lebar. Yang terpenting bagimu sekarang adalah menjaga dirimu sendiri. Kamu hanya bisa melakukan apa yang kamu inginkan jika kamu sehat. Saya sehat. Terima kasih atas perhatian Anda. Di sini panas. Keluarlah. Jangan tunda pekerjaan saya. Mark memberi perintah untuk pergi. Huan-Huan tidak punya pilihan selain pergi. Dia keluar dari studio bawah tanah dan melihat para kurcaci merayapi seluruh rumah Mark. Rumah yang sudah berantakan itu menjadi lebih kacau sekarang karena mereka mengacaukannya. Melihat Huan-Huan keluar, Elman segera menenangkan para kurcaci. Huan-Huan bertanya pada Lens di mana dia berada.
Elman segera berkata, dia ada di halaman belakang. Rumah kurcaci itu terlalu pendek. Jika ada peri yang masuk, mereka hanya bisa berjongkok. Lance merasa tidak nyaman di dalam, jadi dia tidak masuk dan tetap di luar. Huan berpikir sejenak. Di mana orang yang aku minta kau tangkap hidup-hidup? Kami menguncinya di dapur. Bawa dia keluar. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Baiklah. Elman segera memerintahkan para kurcaci untuk membuka pintu dapur dan menyeret keluar Govin yang pingsan. Ruang di rumah itu terlalu sempit. Huan membiarkan mereka menyeret Govin ke halaman belakang. Govin itu sangat tinggi. Butuh 4 kurcaci untuk mencengkeram anggota tubuhnya sekaligus dan menyeretnya keluar. Ada sebuah pohon besar di halaman belakang. Para kurcaci mengikat si Govin ke batang pohon itu. Lance, yang sedang tidur di pohon, terbangun. Ia melompat ke tanah dan menatap dingin ke arah Govin yang malang. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Huan berkata perlahan, aku akan menanyakan sesuatu padanya. Bab 557. Huan meminta seseorang membawa seember air dan memercikkannya ke wajah Govin. Ada percikan. Sang Govin segera terbangun dari tidurnya. Dia membuka matanya dan menatap kosong ke sekelilingnya. Air menetes di pipinya dan jatuh ke tanah. Huan duduk di tunggul pohon dan menatap Govin. Apakah kau ingat siapa dirimu? Tanyanya perlahan. Aku. Si Govin menahan rasa sakit yang menusuk di bagian belakang kepalanya dan berpikir lama sebelum menemukan namanya dalam ingatannya yang kacau. Aku Ryder. Huan mengangguk dan memuji sambil tersenyum. Lumayan. Kamu masih ingat namamu. Ryder perlahan mengingat apa yang terjadi sebelum ia pingsan. Ia tampak bingung. Siapa kau? Huan tidak menjawab pertanyaannya. Ia melanjutkan, ini lembah angsa. Kau berada di rumah kurcaci, tetapi kau tidak perlu takut. Aku perlu tahu sesuatu darimu. Aku harap kau mau bekerja sama. Ryder berteriak, apapun yang ingin kau ketahui, aku tidak akan memberitahumu. Kau punya harga diri. Huan terkekeh. Dia melemparkan pisau tulang itu ke arah Elman. Tolong potong pergelangan tangan dan kakinya. Ingatlah untuk bersikap lembut. Jangan potong tangan dan kakinya. Elman setuju. Baiklah. Dia berlari ke Ryder dan menyayat kedua kakinya dengan pisau tulang. Apakah ini bisa? Huan meliriknya. Ya, itu sudah cukup. Pisau tulang itu membuat luka tipis. Darah merembes keluar dari pembuluh darah dan menetes ke tangan dan kakinya. Lance mencibir. Butuh waktu 10 hari hingga setengah bulan baginya untuk mati karena luka seperti itu. Aku tidak ingin dia mati. Aku hanya ingin dia berada di ambang hidup dan mati. Tombak. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa gadis di depannya sebenarnya cukup kejam. Huan tampaknya tidak menyadari tatapan Lance. Ia berdiri perlahan. Elman, tugaskan beberapa kurcaci untuk menjaga Ryder secara bergiliran. Jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Oke. Tanpa melihat Ryder lagi, Huan berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Lance bertanya padanya apa yang akan dia lakukan. Bukankah aku pernah berjanji untuk membuatkanmu makanan lezat sebelumnya? Sekarang, aku siap memenuhi janjiku. Huan berjalan ke dapur, mengeluarkan bahan-bahan dari tempatnya, menyingsingkan lengan bajunya, dan mulai memasak. Karena banyaknya orang, Huan sedang mempersiapkan untuk membuat hotpot super besar hari ini. Ada berbagai macam sayuran di dalam panci. Semua orang bisa makan apa saja yang mereka inginkan. Dia meminta para kurcaci mengambil kompor di halaman belakang, lalu mengambil panci besi berukuran besar dari rumah Mark dan meletakkannya di atas kompor. Huan menaruh bahan-bahan yang telah ia buat khusus ke dalam panci panas dan menumisnya. Kemudian, ia menambahkan air untuk merebusnya sebelum menuangkan semua sayuran yang telah ia cuci dan potong ke dalam panci. Tak lama kemudian, aroma hotpot memenuhi udara, membuat para kurcaci meneteskan air liur. Huan menyeret Mark. Dia memberi isyarat agar semua orang duduk dan makan. Para kurcaci segera menyerbu. Mereka tidak tahu cara menggunakan sumpit, jadi mereka hanya bisa menggunakan garpu dan sendok untuk menyendok sayuran ke dalam panci. Lance juga menggunakan garpu dan merasa garpu itu tidak terlalu berguna.
Ia melihat Huan-Huan menggunakan sumpit dengan sangat baik, jadi ia meminta sepasang sumpit dan menirunya. Awalnya memang canggung, tetapi setelah terbiasa, ia menyadari bahwa sumpit jauh lebih baik daripada pisau dan garpu. Ia pun mengambil makanan dengan cukup cepat. Ada banyak daun merah yang ditambahkan ke dalam hotpot. Rasanya pedas. Tanpa diduga, kelompok kurcaci ini bisa makan makanan pedas. Mereka berkeringat deras karena rasa pedas dan berteriak kegirangan. Sebaliknya, Mark mengalami kesulitan. Ini adalah pertama kalinya dia makan makanan pedas. Begitu pedasnya sampai air matanya mengalir. Dia menangis dan makan, wajahnya dipenuhi air mata. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa dia telah banyak menderita. Aroma hotpot memenuhi udara, membuat mulut Ryder berair. Dia sudah lapar seharian dan bahkan belum minum air. Sekarang, dia terpaksa melihat panci besar di depannya. Ketika dia melihat para kurcaci menyendok potongan besar daging dari panci, dia sangat lapar hingga matanya terbelalak. Kelaparan selalu menjadi penderitaan yang paling tak tertahankan di dunia. Ryder terus menelan ludah. Beberapa kali dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berkompromi. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan menahannya. Dia tidak bisa berkompromi dan mengkhianati suku Govin. Makanan hotpot ini memakan waktu lama. Setelah makan dan minum sampai kenyang, para kurcaci membantu membersihkan kekacauan dan mencuci panci. Huan-Huan duduk di tunggul pohon dan berjemur. Setelah menangis, suasana hati Mark sedikit membaik. Matanya bengkak karena menangis, dan suaranya serak. Aku harus kembali bekerja. Huan-Huan menatapnya dengan jijik. Cuci mukamu dulu. Kamu terlihat sangat jelek. Tanda, di mana simpatimu? Ia kembali ke dalam rumah. Setelah mencuci mukanya, ia terus mendedikasikan dirinya untuk membuat meriam. Darah masih mengalir dari luka Ryder. Di bawahnya, darah mengotori sebagian kecil tanah, menarik banyak semut penghisap darah. Beberapa semut penghisap darah bahkan memanjat batang pohon dan merangkak ke luka Ryder. Sakitnya luar biasa hingga Ryder berteriak dan meronta, berusaha melepaskan diri dari semut-semut penghisap darah. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Ia terikat erat pada tanaman merambat itu dan tidak punya ruang untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan semut-semut penghisap darah itu menggali ke dalam tubuhnya. Keputusasaan tampak di wajahnya yang pucat, dan bibirnya yang kering terbuka dan tertutup. Bunuh aku. Elman meletakkan kedua tangannya di pinggul dan menatapnya. Jika kau bersedia bekerja sama dengan kami akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian cepat. Ryder terdiam, tapi dia tidak bertahan lama. Semakin banyak semut penghisap darah merayapinya. Mereka tidak hanya menggali luka-lukanya, tetapi juga mengebor mata dan hidungnya. Dia berteriak tak terkendali dan akhirnya menangis. Aku akan memberitahumu. Aku akan menceritakan semuanya. Para kurcaci membantunya menyapu semut-semut penghisap darah dari tubuhnya ke tanah. Huan-Huan membuat secangkir teh bunga untuk dirinya sendiri. Ia memegang selimut dan menyesap tehnya. Kemudian, ia berkata perlahan, ceritakan semua yang kau ketahui terlebih dahulu. Semua tentang suku Govinmu. Air mata mengalir di mata Ryder. Aku tidak tahu apa-apa. Begitu ia selesai berbicara, para kurcaci hendak melemparkan semut penghisap darah ke arahnya. Hal itu membuatnya begitu takut hingga ia berteriak, aku akan bicara, aku akan bicara. Ryder mulai bercerita kepadanya tentang asal-usul keluarga Govin. Huan-Huan tahu dia mengulur waktu. Dia tidak memotong pembicaraannya dan membiarkannya terus mengoceh. Ketika mulutnya kering, dia berhenti dan ingin minum semangkuk air. Huan-Huan berkata perlahan, hal-hal yang kau bicarakan tidak ada nilainya bagiku. Jika kau ingin minum air, kau harus mengatakan sesuatu yang berharga. Ryder menjilat bibirnya yang kering dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata. Saya tahu keluarga Govin sangat dekat dengan para raksasa akhir-akhir ini. Dan, keluarga Govin sedang bersiap untuk bergabung dengan para raksasa untuk menyerang Gunung Dewa Peri. Bab 558. Secara logika, para Govin biasa tidak akan tahu tentang rencana suku tersebut untuk menyerang Gunung Dewa Peri karena rencana tersebut merupakan rahasia. Namun Ryder bukanlah Govin biasa.
Dia adalah seorang komandan dan memiliki status tinggi di suku Guven. Karena itulah ia berhak mengetahui beberapa rahasia. Elman beruntung. Ia menangkap seorang komandan segera setelah ia menyerang. Ditambah dengan interogasi Huan-Huan, mereka berhasil mendapatkan banyak informasi dari Ryder. Ketika Ryder telah menceritakan semua yang diketahuinya, Huan-Huan mengambil belati dari Elman dan menusuk Ryder. Ia ingin mengakhiri hidup pria malang ini dan membiarkannya mati. Para kurcaci menyeret tubuh Ryder ke pintu rumah, tempat para kurcaci tengah mengumpulkan mayat para Govin. Mereka secara kolektif mengangkut mayat para Govin ke pintu masuk lembah dan menggantungnya di pohon untuk digigit para pemulung. Ini adalah balas dendam dan provokasi. Burung gagak hitam berputar-putar di atas lembah Swan selama beberapa hari. Huan-Huan bertanya kepada Lance tentang para Govin dan raksasa yang bergabung untuk menyerang Gunung Dewa Peri. Tidak masalah. Mereka boleh bertarung sesuka hati. Itu bukan urusanku meskipun mereka semua mati. Lance sangat tenang dan dingin. Gunung Dewa Peri bukanlah tempat yang baik bagi Lance. Ia tidak peduli jika Gunung Dewa Peri diserang. Namun Murphy berbeda. Gunung Dewa Peri adalah kampung halaman Murphy. Dia tidak bisa hanya melihat kampung halamannya hancur. Murphy tiba-tiba merebut dominasi tubuh itu dan berkata dengan tenang, "Aku akan kembali ke Gunung Dewa Peri untuk memberitahu ibu bahwa para Govin dan raksasa telah bergabung. Aku ingin dia memperkuat pertahanannya sesegera mungkin." Begitu dia selesai berbicara, wajahnya berubah menjadi ekspresi yang sangat meremehkan lagi. "Aku tidak akan kembali. Bukankah mereka menganggap diri mereka hebat dan menganggap diri mereka sangat kuat? Kalau begitu biarkan mereka melawan para Govin dan raksasa. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka dapat menghancurkan para Govin dan raksasa sekaligus." Wajahnya berubah serius lagi dalam sekejap mata. Govin terlalu banyak. Para raksasa juga sangat merusak. Para elf bukan tandingan mereka. Dia lalu mencibir lagi dengan sombong. "Ayolah. Kalau kau berkata begitu pada para elf sombong itu, mereka pasti akan mengira kau meremehkan mereka. Alih-alih mendengarkan nasihatmu, mereka malah akan mengusirmu." Murphy sangat bertekad. "Meski begitu, aku tidak bisa membiarkan Gunung Dewa Peri diserang." Lance mendengus. "Jika kau ingin pergi, silakan saja. Aku tidak akan kembali." Murphy berkata, "Kalau begitu berikanlah mayatnya kepadaku." Lance berkata, "Tidak." Kedua belah pihak saling berebut untuk menguasai tubuh. Huan-Huan tampak bingung. Ia melihat peri itu membeku di tempatnya. Ekspresi wajahnya berubah sangat cepat. Ia benar-benar menderita skizofrenia. Pada akhirnya, Murphy menang dengan selisih tipis dan berhasil memperoleh dominasi tubuh. Lance sempat tertekan untuk sementara. Murphy berkata lagi, "Aku akan kembali ke Gunung Dewa Peri." Huan-Huan segera berkata, "Aku juga ingin ikut." Dia masih harus pergi ke peri untuk membeli kertas. Murphy ragu-ragu. Secara logika, orang luar tidak diperbolehkan memasuki Gunung Dewa Peri kecuali. "Kecuali apa?" "Kamu menjadi tunanganku." Puff. Huan-Huan memuntahkan tehnya dan batuk hingga kehabisan napas. Murphy menepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. Pada saat yang sama, dia menjelaskan dengan tenang, "Kamu tidak perlu terlalu gelisah. Tunangan yang kumaksud hanyalah tunangan dalam nama. Aku tidak benar-benar memintamu untuk menjadi pasanganku." Huan-Huan menyeka air dari mulutnya dan mengatur napasnya. "Maksudmu, kau ingin aku berpura-pura menjadi tunanganmu dan menyelinap ke Gunung Dewa Peri?" Itu ide bagus, tapi bagaimana kalau kita ketahuan?" Murphy berkata dengan santai, "Tidak masalah jika kau ketahuan. Jika saatnya tiba, aku akan mengirimmu keluar dari Gunung Dewa Peri. Aku hanya akan ditegur lagi." Huan-Huan segera mengambil keputusan. "Kalau begitu, mari kita lakukan. Kita akan berpura-pura bertunangan." Murphy siap berangkat keesokan harinya. Dia meminta Huan-Huan untuk menghabiskan harinya mengemasi semua barang yang perlu dibawanya. Barang-barang Huan-Huan ada di sana. Dia tidak perlu mengemasnya dan bisa pergi kapan saja. Dia menemui Elman dan mendiskusikan masalah tambang emas dengannya. "Aku akan pergi sebentar. Sementara itu, aku akan menyerahkan tambang emas itu padamu." Elman setuju. "Serahkan semuanya padaku.
Aku berjanji akan membantumu mengelola tambang emas itu dengan tertib. Huan tersenyum. Kita telah bekerja sama dengan bahagia akhir-akhir ini. Aku percaya pada kemampuan dan karaktermu. Sebagai ucapan terima kasih, aku berencana memberimu 20% dari pendapatan tambang emas. Begitu dia mengatakan ini, mata Elman membelalak. Dia begitu gembira hingga tidak dapat berbicara dengan baik. Apa kamu serius? Tentu saja itu benar. Elman melompat. Terima kasih banyak. Kau dukun wanita paling baik dan paling kuat yang pernah kulihat. Meskipun dia hanya pernah melihat satu dukun wanita sepanjang hidupnya. Meski begitu, hal itu tidak menghentikannya untuk bersyukur dan mengaguminya. Saran Huan ditambahkan ke kontrak, yang menunjukkan bahwa dia akan menepati janjinya dan tidak berbohong. 20% dari pendapatan tambang emas tidak berarti apa-apa bagi para elf dan raksasa, tetapi bagi para kurcaci yang malang, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Selama mereka memiliki pendapatan ini, standar hidup seluruh ras kurcaci akan meningkat pesat di masa depan. Bagaimana mungkin Elman tidak gembira? Huan menepuk bahunya. Selama kamu mengikutiku dan bekerja keras, hidupmu akan semakin baik. Elman menepuk dadanya dan bersumpah, aku bersedia memimpin para kurcaci dan setia padamu selamanya. Setelah menangani masalah tambang emas, Huan menemui Mark dan berbicara kepadanya tentang meriam dan kapal. Setelah saya pergi, artileri dan pembuatan kapal akan dilanjutkan. Saya akan memeriksa kemajuannya saat saya kembali. Mark mengatakan tidak ada masalah. Setelah mengetahui bahwa Huan dan Murphy akan meninggalkan Swan Valley, Archie tiba-tiba datang ke rumah mereka. Sejak Arso meninggal, sebagai putra satu-satunya, Archie berhasil menduduki posisi pemimpin suku. Archie menyerahkan kotak logam kecil kepada Huan dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah Swan Light. Ini melambangkan kita para kurcaci. Aku harap kamu dapat membantu memberikannya kepada Ratu Peri. Ini adalah tanda persahabatan antara para kurcaci dan peri. Huan mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat permata berwarna putih susu. Permukaannya berwarna-warni dan sangat indah. Dia menyimpan kotak itu. Aku akan memberikannya pada Ratu Peri. Archie membungkuk sedikit. Terima kasih. Sekarang para Govin dan para raksasa telah bergabung, dan para kurcaci telah menderita kerugian besar, yang terbaik adalah mencari sekutu yang kuat. Dan para peri adalah salah satu sekutu pilihan para kurcaci. Mudah-mudahan Ratu Peri menerima niat baik mereka. Bab 559. Keesokan harinya, Huan dan Murphy berangkat saat fajar. Archie dan Mark mengantar mereka keluar dari Swan Valley dan melihat mereka pergi. Pada saat yang sama, di laut yang jauh, seekor naga hitam besar terbang. Di punggungnya duduk 3 orang. Ketiga pria ini tidak lain adalah Baidi, Sueling, dan Suang Yun. Mereka bertiga mengobrol sambil bermain kartu poker. Sueling mengirimkan sepasang 3 angka dan bertanya dengan santai, sudah berapa lama sejak kita mulai terbang? Mengapa kita belum mencapai benua fajar? Sekarang giliran Suang Yun berikutnya. Suang Yun dengan cepat memainkan 1 lawan 4 dan akhirnya mengeluarkan 4 kartu. Pada saat yang sama, dia berkata, mungkin butuh waktu 1 bulan lagi. Mereka telah terbang selama hampir 3 bulan. Selama periode ini, naga hitam dan Sueling akan terbang bergantian. Mereka akan terbang selama 3 hari masing-masing. Kemarin, Sueling berubah menjadi burung kondor untuk membawa semua orang. Hari ini, giliran naga hitam. Baidi berkata, aku sudah menulis surat pada Huan untuk memberitahunya bahwa kita sudah hampir sampai. Suang Yun terkekeh. Dia pasti menantikannya. Dia belum membalas. Aku bertanya-tanya apakah dia belum melihat surat yang kutulis. Baidi memainkan sepasang kartu raja dan meledakkan kartu Suang Yun. Suang Yun berteriak, sial, aku menawarkan kartu 1 lawan 4, tapi kau malah menawarkan kartu raja. Kau menggertakku. Baidi mengabaikannya dan menyerahkan 2 kartu yang tersisa. Dia memenangkan ronde ini. Sueling membuang kartu di tangannya. Sudah berapa ronde? Suang Yun menggaruk kepalanya dan berpikir kembali. Ini ronde ketiga. Baidi berkata sambil mengocok kartu, ya, masih ada 7 ronde lagi.
Aku menang 1 ronde, Sueling menang 2 ronde. Suang Yun, kamu belum menang 1 ronde pun. Berdasarkan aturan yang telah mereka tetapkan, totalnya ada 10 ronde. Siapapun yang menang paling banyak dari ketiga ronde akan dapat tidur dengan Huan-Huan pada malam pertama. Babak keempat dimulai. Suang Yun mengepalkan kartu di tangannya dan berteriak dengan gembira, kali ini aku pasti menang. Jangan rebut kesempatan itu dariku. Sueling menatap kartu di tangannya dan berkata dengan malas, aku akan menang. Bai Di tersenyum. Tidak, aku yakin aku akan menang. Suang Yun, 2 bajingan ini. Pada saat ini, Huan-Huan sama sekali tidak menyangka kalau dirinya telah menjadi taruhan seseorang. Dia dan Murphy sedang dalam perjalanan ke Gunung Dewa Peri. Mereka hanya berdua sepanjang jalan. Meskipun Murphy sangat tenang dan tidak menyebutkan apa yang terjadi setelah dia terluka malam itu, tatapannya masih sering tertuju pada jari-jari Huan-Huan. Jari-jarinya tidak terlalu ramping, tetapi setiap kukunya bundar dan imut. Jari-jarinya lembut, persis seperti perasaan yang dipancarkannya. Tanpa sadar, dia teringat malam ketika dia menggigit ujung jarinya. Ekspresinya waktu itu sungguh imut sekali. Hal itu membuatnya ingin melakukannya lagi. Huan-Huan berjongkok di tepi sungai untuk mencuci buah-buahan. Ia memperhatikan tatapan Murphy dan mendongak. Ada apa? Murphy mengalihkan pandangannya dengan tenang. Mari kita beristirahat di sini malam ini. Huan-Huan mengangguk. Tentu, kami akan mengikuti rencanamu. Mereka menyalakan api. Api itu sangat menyilaukan di malam hari. Huan-Huan menyebarkan jerami tebal di tanah dan menyiapkan selimut dari kulit binatang. Selimut itu terasa sangat lembut dan nyaman untuk berbaring. Dia telah menanam banyak jamur cahaya bulan di sekitar area tersebut. Dengan adanya jamur yang berjaga, Murphy tidak perlu berjaga-jaga, tetapi dia tidak tidur dengan Huan-Huan, meskipun masih ada banyak ruang di sampingnya. Ia melompat ke pohon dan menyandarkan punggungnya ke batang pohon. Ia menekuk satu kaki dan memeluk busurnya. Ia siap menghabiskan malam seperti ini. Huan-Huan tertidur dengan cepat. Murphy menunduk, tatapannya tertuju pada wajahnya. Wajahnya yang cantik bersinar dalam malam, membuatnya sulit baginya untuk mengalihkan pandangan. Lance tiba-tiba muncul dan mencibir. Jangan lihat-lihat lagi. Dia sudah punya suami dan anak. Bahkan jika kau menatapnya, dia bukan milikmu. Murphy mendorongnya dan mengerutkan kening. Pelankan suaramu. Jangan membangunkannya. Cek, lihatlah dirimu. Sebuah tanaman merambat hitam merayap keluar dari kegelapan malam. Tanaman merambat itu menyentuh ujung jari Huan-Huan, lalu melilit pergelangan tangannya. Tanaman merambat itu merambat naik ke lengannya dan terus melilit lehernya. Huan-Huan terbangun. Dia membuka matanya dan melihat Sol Devouring Fin begitu dekat dengannya. Wajahnya kosong. Kenapa kau di sini lagi? Sang pohon pemakan jiwa mengecup pipinya, lalu mencondongkan tubuhnya ke dekat telinganya. Permukaan tanaman merambat itu berduri, membuat telinga Huan-Huan tidak nyaman. Dia berbisik, bersikaplah lembut. Sakit. Pohon pemakan jiwa dengan patuh melepaskannya sedikit. Huan-Huan mendongak dan mendapati Murphy sedang duduk di batang pohon dan tertidur. Dia tidak menyadari kedatangan Sol Devouring Fin, dan begitu pula Moonlight Mushroom yang tidak jauh dari situ. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran Sol Devouring Fin. Dia sangat mengantuk sekarang. Dia menguap, lalu menutup matanya dan segera tertidur lagi. Ketika dia terbangun keesokan paginya, Huan-Huan menyadari bahwa tanaman pemakan jiwa masih ada di sana. Dia melingkarkan lengannya di leher wanita itu dan tidak mau melepaskannya. Huan-Huan tidak berani mengatakan apapun untuk memprovokasinya. Takut dia akan marah lagi dan melilitkan tanaman merambatnya lebih erat di sekelilingnya. Sekalipun dia tidak dicekik, duri-duri di permukaan tanaman merambat itu terasa menyakitkan. Huan-Huan hanya bisa membiarkannya mengganggunya. Dia pergi ke sungai untuk mencuci mukanya dan tanpa sengaja menyiramkan Sol Devouring Fin. Dia langsung gemetar. Ketika Huan-Huan menyadari hal ini, dia menganggapnya cukup menyenangkan dan menuangkan air padanya. Pohon anggur pemakan jiwa memutar tubuhnya dan mengusap tetesan air ke tubuhnya. Kemudian, dia menusuk ujung hidungnya dengan ujung pohon anggurnya seolah berkata, hentikan.
Murphy menyadari ada sesuatu yang gelap melilit leher Huan-Huan. Sekilas, benda itu tampak seperti ular. Ketika dia mendekat dan melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa benda itu adalah tanaman merambat. Dia bertanya, "Di mana kamu mendapatkan tanaman merambat ini? Mengapa aku belum pernah melihat tanaman merambat seperti itu?" Huan-Huan berpikir dalam hati, ini adalah Raja Iblis yang merangkak keluar dari jurang. Tentu saja, kamu belum pernah melihatnya. Dia mengoceh dengan serius. Aku memetik tanaman merambat ini di pinggir jalan tadi malam. Kupikir tanaman itu terlihat bagus, jadi aku membawanya. Apakah mereka terlihat bagus? Murphy mengamati tanaman merambat hitam itu. Menurutku mereka sangat jelek. Huan-Huan, saudaraku, pikirkanlah hal itu dalam hatimu. Jangan katakan dengan keras. Pohon anggur pemakan jiwa bergerak. Ia tampaknya bersiap memberi pelajaran pada peri yang berani mengatakan bahwa dirinya jelek ini. Dia akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan. Huan-Huan segera menekan tanaman pemakan jiwa dan menyentuhnya. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Soul Devouring Fin dengan cepat menjadi tenang setelah ditenangkan. Dia untuk sementara menyerang peri itu dan mengusap pipinya. Setelah sarapan, Huan-Huan mengenakan topi berkerudungnya dan melanjutkan perjalanannya bersama Murphy. Setelah berjalan sekitar setengah hari, tanaman merambat pemakan jiwa menghilang lagi. Namun, Huan-Huan tidak sepenuhnya lega. Karena dia tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan jika orang itu pergi sekarang, cepat atau lambat dia akan kembali. Setelah melakukan perjalanan selama hampir sebulan, mereka akhirnya tiba di hutan berkabut. Pada saat yang sama, naga hitam dan Sueling menyelesaikan tugas terakhir mereka dan berhasil tiba di tepi benua fajar. Bab 560. Hutan berkabut dipenuhi kabut tebal sepanjang tahun. Jika seseorang bukan peri, mereka akan tersesat begitu melangkah ke hutan ini. Murphy meminta Huan-Huan untuk mengambil buah hijau yang dia berikan saat itu dan memakannya. Buah itu asam. Setelah Huan-Huan memakannya, dia mengikuti Murphy ke hutan berkabut. Kabut yang tadinya begitu tebal hingga dia tidak bisa melihat jari-jarinya, otomatis terbelah di depannya begitu dia masuk. Dia membelalakan matanya dan merasa itu sangat ajaib. Murphy memimpin jalan. Sambil berjalan, dia berkata, "Buah hijau yang kuberikan padamu adalah buah spesial dari Gunung Dewa Peri. Setelah memakannya, buah itu dapat menghilangkan kabut untuk sementara waktu dan mencegahmu tersesat di hutan berkabut." Ada banyak tanaman berbentuk aneh di hutan berkabut. Murphy mengatakan bahwa sebagian besar tanaman ini sangat agresif dan harus dihindari dengan hati-hati. Dengan bantuan Murphy, Huan-Huan melewati hutan kabut dan tiba di kaki Gunung Dewa Peri. Mendaki gunung merupakan tugas yang sangat sulit, terutama karena jalan menuju Gunung Dewa Peri sangat sulit. Jalan setapak itu dipenuhi tanaman merambat yang meliuk dan beberapa akar. Tanaman itu juga ditutupi lumut dan sangat licin. Setiap 2 langkah, Murphy akan menoleh ke belakang ke arah Huan-Huan. Kadang-kadang, ia akan mengulurkan tangan dan menariknya, takut Huan-Huan akan jatuh. Saat mereka sudah setengah jalan mendaki gunung, Huan-Huan terengah-engah karena kelelahan. Murphy berkata, "Kami akan sampai di sana sebentar lagi. Bisakah kau menunggu sebentar?" Huan-Huan berpegangan pada pohon di sampingnya dan menggelengkan kepalanya sambil terengah-engah. "Aku tidak tahan lagi." Murphy berlutut di depannya. "Ayo, aku akan menggendongmu." "Bagaimana aku bisa melakukan itu?" kata Huan-Huan, tetapi tangan dan kakinya naik ke punggungnya dan memegang bahunya. Murphy berdiri sambil menggendongnya di punggungnya dan berjalan mantap mendaki gunung. Tubuh gadis itu lembut dan berbau tumbuhan segar. Murphy tidak dapat menahan perasaan sedikit gelisah. Huan-Huan sama sekali tidak menyadari pikirannya. Matanya bergerak ke sana kemari sambil mengamati sekelilingnya. Pemandangan Gunung Dewa Peri sangat indah. Seluruh gunung ditutupi dengan tanaman hijau yang rimbun. Sesekali, beberapa hewan berlarian melewatinya. Mereka tidak bisa makan daging di Gunung Dewa Peri, jadi hewan-hewan ini bisa hidup dengan baik. Mereka pemberani dan tidak takut pada manusia. Huan-Huan tak dapat berhenti berpikir tentang kota kayu ilahi. Mereka hanya bisa menjadi vegetarian di kota Divinewood.
Pemandangan di sana juga indah. Sayangnya, pada akhirnya pemandangan itu hancur. Kita sudah sampai. Murphy menurunkan Huan-Huan ke tanah. Pohon peri ada di depan. Tangga spiral dibangun dengan tanaman merambat di pohon elf yang besar. Banyak kabin kecil tersebar di cabang-cabangnya. Kabin kecil ini adalah tempat tinggal para elf. Beberapa peri kembali sambil membawa keranjang berisi buah-buahan. Beberapa dari mereka mengenal Murphy dan segera maju untuk menyambutnya. Murphy, mengapa kamu tiba-tiba kembali? Murphy tersenyum menanggapi, saya kembali untuk melakukan sesuatu. Tatapan para elf kemudian tertuju pada Huan-Huan dengan kebingungan. Ini. Murphy melingkarkan satu tangannya di pinggang Huan-Huan. Ini Lin Huan-Huan, tunanganku. Huan-Huan tersenyum malu. Halo, mendengar ini, semua elf tampak terkejut. Murphy, kamu sudah menemukan kekasih. Selamat. Murphy mengobrol sebentar dengan mereka, lalu berkata, aku akan mengajak Huan-Huan menemui ibuku. Aku akan bicara lagi dengan kalian saat aku senggang. Selamat tinggal. Yang Mulia sedang beristirahat di istana. Anda dapat langsung pergi ke istana untuk menemuinya. Selamat tinggal. Murphy menuntun Huan-Huan menaiki tangga tanaman merambat menuju pohon. Sebelum mereka bisa pergi jauh, Huan-Huan mendengar diskusi para elf di belakangnya. Beraninya Murphy kembali. Bukankah dia diusir oleh ratu? Memangnya kenapa kalau dia diusir? Tidak peduli apapun, dia tetap putra yang mulia. Yang mulia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Lalu bagaimana jika dia tiba-tiba berubah menjadi peri malam seperti sebelumnya? Jangan berkata begitu. Night Elf adalah makhluk rendahan dan kotor. Memikirkan mereka saja membuatku merasa jijik. Ketika mereka jauh, mereka tidak dapat mendengar banyak dari apa yang mereka katakan. Huan-Huan menoleh untuk melihat Murphy di sampingnya untuk melihat reaksinya terhadap diskusi di antara para elf. Namun, Murphy tampaknya tidak mendengar pembicaraan di belakangnya. Dia tetap tenang. Dia memperhatikan tatapan Huan-Huan dan menatapnya. Ada apa? Huan-Huan bertanya, apakah kamu tidak marah? Murphy mengerti apa maksudnya. Dia tersenyum. Tidak ada yang perlu dimarahi. Aku sudah terbiasa. Kebencian para Light Elf terhadap Night Elf sangat dalam, tetapi Murphy tidak dapat mengubah latar belakangnya. Menghadapi tatapan jahat orang lain, yang dapat ia lakukan hanyalah bertahan dan membiasakan diri dengan mereka. Huan-Huan menatapnya seolah dia melihat Sang Ye di dalam dirinya. Seperti dirinya, Sang Ye terjepit di antara binatang buas dan iblis biasa. Hidupnya sangat sulit. Huan-Huan memegang tangan Murphy dan berkata dengan tegas, kita akan segera pergi setelah selesai. Bukannya mereka mengusirmu, tapi kamu tidak mau repot-repot dengan mereka. Wajahnya tertutup oleh tabir salju, jadi dia tidak dapat melihat ekspresinya. Tetapi Murphy dapat merasakan bahwa dia pasti bersinar sekarang. Seperti matahari, dia cerah dan hangat. Murphy mempererat genggamannya pada tangan wanita itu. Baiklah. Istana itu dibangun di cabang tengah pohon peri. Istana itu seluruhnya terbuat dari tanaman merambat dan berbagai tanaman aneh. Atapnya yang tajam digantungi daun zamrud, membuatnya tampak indah dan menawan. Banyak peri di jalan memperhatikan Murphy dan berhenti untuk melihatnya. Sesekali, beberapa dari mereka menyapanya. Mereka semua tampak terkejut bahwa Murphy tiba-tiba kembali. Setelah apa yang baru saja terjadi, Huan-Huan mengamati dengan cermat kali ini dan menemukan bahwa banyak elf memandang Murphy dengan rasa jijik dan penolakan. Tatapan mereka seakan-akan sedang melihat sampah yang seharusnya ditangani. Itu tidak nyaman. Murphy tampaknya tidak menyadarinya. Dia memegang tangan Huan-Huan dan berjalan melewati kerumunan menuju istana. Ratu Peri sudah lama menerima berita itu. Ia berpakaian dan keluar dari kamarnya. Gaun sutra peraknya yang panjang terurai di belakangnya, dan rambut ikal emasnya yang panjang terurai. Mata zamrudnya sedikit terangkat, tampak menawan dan dingin. Saat dia melihat Murphy, matanya langsung berbinar. Dia memperlihatkan senyum yang tulus, sangat berbeda dengan kesopanan yang sengaja ditunjukkan para peri di luar. Huan-Huan berpikir bahwa Ratu Peri pasti sangat menyukai Murphy. Anakku, kamu akhirnya kembali. Murphy membungkuk dengan anggun. Ibu. Huan-Huan mengikuti contohnya dan membungkuk.
Yang mulia, Ratu Peri membantu Murphy berdiri dan mengamatinya dari atas ke bawah. Ia tersenyum. Lumayan, kamu terlihat lebih tinggi. Kamu juga sangat energik. Ibu terlihat cantik seperti biasanya. Ratu Peri menutup mulutnya dan terkekeh. Mulutmu manis sekali. Setelah mengobrol sebentar, topik beralih ke Huan-Huan.